kita berjumpa di penayangan perdana Hayana Hair Clinic live streaming. Sudah bergabung bersama kita, selamat malam Dr. Luciana Kuswibawati. Jadi beliaunya ini spesial kita hadirkan pada malam hari ini sebagai konsultan medis Hayana. Jadi kayak, halo salam dok. Oh iya, cantik banget. Saya juga cantik ya. Oke ya. Jadi ini kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Jadi dari para princess yang sudah menggunakan produk-produk Hayana dok. Bisa langsung aja kali ya kita mulai ya. Jadi kalau produk-produknya itu pasti udah pada pakai, udah pada beli. Nah kalau misalnya ini barusan aja gabung, terus ini produk apa ya? Boleh diceritain sedikit kali ya dok. Hayana ini buat umur berapa, segmennya untuk siapa aja gitu gimana dok? Boleh langsung saja. Jadi Hayana ini kita buat untuk semua kondisi kulit dan semua segala usia boleh. Laki-laki, wanita, remaja boleh semuanya. Nenek-nenek pun boleh. Unisex, umurnya usia. Jadi perawatan itu adalah suatu seharusnya dilakukan semenjak usia dini remaja. Jadi jangan sampai kita udah tua baru perawatan. Telat ya. Jadi mending sudah diantisipasi sejak dini supaya kulitnya sehat kayak Bu Dokter. Kenapa Hayana ini the best gitu ya? Karena Hayana ini kita lihat Hayana ini adalah produk spesial gitu ya. Jadi spesial, dia isinya kandungannya adalah golden cocoa terutama itu. Spesial ya. Mungkin pertama kali di dunia kali ya dok ya. Apa sih golden cocoa itu? Golden cocoa ini adalah suatu kepompong emas. Golden emas, cocoa ini kepompong ya. Bukan yang kepompong putih, tapi dia kepompong emas. Nah, istimewanya apa di situ? Ya, di sini. Jadi Hayana ini istimewanya adalah apa? Kepompong ini banyak sekali mengandung asam amino yang dibandingkan dengan kepompong yang lain ini beda banget. Oke, berarti dia sebenarnya kepompong urat sutra. Iya kan, yang makanannya adalah daun mute. Oh iya, yang membedakan itu. Jadi uratnya sih sama urat sutra, tapi dia makan jadi hanya mengkonsumsi daun mute. Dan daun mute ini adalah antioksidannya. Oh, diambilnya dari itu ya, kepompongnya. Jadi kandungan zatnya dari mute itu ada di situ. Gila ya, luar biasa. Karena kandungan antioksidannya tinggi, kemudian asam aminonya ini kuat, gitu ya. Sehingga ini kita olah gitu ya, berdasarkan ilmu, gitu ya, ilmu yang parah begitu. Lalu Pak Dokter yang sudah jauh banget ya. Di PT Biofarma tadi. Yang memproduksi Hayana ini ya dok ya, baik. Jadi ada divisi R&D di sini, kemudian membuat si golden cocoa ini jadi suatu produk krim yang sangat istimewa. Oke, berarti kalau misalnya mau mulai perawatan, kalau pilih Hayana nggak salah pilih ya dok ya. Untuk perdana mencoba-coba pakai Hayana nggak masalah ya. Nah, kelebihannya lagi dengan teknologi nanosol. Apa itu? Aku tapi nggak tahu. Oke, teknologi nanosol itu adalah teknologi di mana partikel bahan pembuatnya ini, bahan bakunya ini dibuat dengan partikel 1000 kali lebih kecil dibandingkan krim-krim yang lainnya. Ini istilah dokter berat banget, tapi saya ada paham dikit. Nanosol. 10 pangkatnya 9. Berarti sebenarnya gini, karena saking kecilnya dia gampang meresap gitu ya. Oke, aku pintar ternyata ya. Jadi partikelnya dibuat nano, kemudian dia dibungkus lagi agar supaya apa? Supaya di kulit ini ada pembungkusnya ini tak kira dulu. Oke, gimana dok? Jadi kalau ada partikel-partikel tadi, bahan baku kemudian dibungkus seperti kayak kita kalau makan onde-onde, ya kan? Bumbunya ini adalah krimnya, bahan bakunya, dan pembungkus kulitnya onde-ondenya adalah pembungkusnya, lapisannya persis sama dengan lapisan kulit. Ada lemak, ada proteinnya, sehingga sama kulit kita ini bukan dianggap benda asing. Sama maksudnya nggak menimbulkan yang namanya iritasi. Berarti kalau kemudian pertama jadi aman gitu ya. Oke, bagi yang baru saja bergabung, ini adalah Hayana Clinic live streaming yang pertama. Jadi kita mau apapun kita bakal tanyain dok. Jadi semua konsumen boleh langsung tanya ke sini.
Dan sebelum kita mau lihat ada pertanyaan apa, kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul dari kemarin. Kita cek dulu ya dok ya. Di pertanyaan masih seputar kecantikan, apapun permasalahannya boleh langsung ditanyakan di live streaming kali ini. Pertama dok, apakah krim ini menyebabkan detox pada kulit wajah? Oh sama ya, berarti udah dijelasin ya, tapi gak apa kita jelasin lagi. Pada awal menggunakan, apakah dia menyebabkan detox dok? Iya. Jadi semua penggunaan produk krim itu adalah suatu kebutuhan. Dimana sama kayak halnya kita makan, kita minum. Gitu. Jadi kalau kita nggak pakai, pasti nanti berbeda. Sakit. Kalau nggak makan, nggak minum biasanya sakit kan dok? Sama. Oh gitu. Jadi sekarang krim itu kebutuhan. Awalnya biasanya ada beberapa orang yang perlu penyesuaian, tapi ada beberapa orang yang tanpa penyesuaian bisa langsung terima. Oke. Bisa dijelasin kali ya dok? Dua perbedaan yang bisa terima nanti gimana? Atau yang itu tergantung sensitivitas kulitnya masing-masing. Oh gitu, baik. Jadi yang penting pertama kali digunakan tuh tetap aman. Bisa kita belajar botanikal, energinya nanosum, sehingga dosisnya untuk dosis kecil sudah bisa berefek bagus. Oke. Tapi ini ada keluhan dari konsumen dok. Jadi waktu dia menggunakan pertama kali pakai produk kayaknya dia ada keluhan ada sedikit gatal gitu. Kenapa bisa terjadi kayak gitu dok? Iya, kemungkinan tadi. Jadi kemungkinan adalah ada faktor-faktor yang ada dead cell di kulit. Oh, berarti kulitnya sendiri juga. Oh iya baik. Jadi nggak sebenarnya mungkin gatalnya bukan karena krimnya ya. Jadi kondisi kulitnya para princess ini bisa jadi betul. Oh begitu. Ya. Lanjut dok. Ini ada lagi masih masalah kulit kayak dok. Jadi setelah dia pakai krim Hayana muncul beruntusan. Mungkin sebenarnya masih related sama jawabannya tadi ya dok ya. Ada kulit mati yang sebenarnya dulu tuh belum bersih ya kan, masih mengendap di kulit wajah. Ini atau dia akan skin turnover-nya jadi bagus. Ya. Apakah dengan keadaan itu dok, misalnya dia gatal, dia beruntusan, apakah dia tuh terus nggak cocok pakai krim Hayana? Apakah dia harus ganti krim gitu? Nggak usah. Coba. Ini penting dia dengerin dulu ya. Coba dulu pelan-pelan, tipis-tipis aja. Oh. Berarti sebenarnya kan penggunaan krim nggak langsung sok. Iya. Tipisnya kira-kira seberapa sih dok? Bisa kita lihat ya. Kita colek sebutir jagung kecil itu udah cukup. Cukup ya. Jadi oleskan ke dahi, ke pipi kanan, ke pipi kiri, dagu, kemudian kita ratakan. Oke, setiap pagi sebenarnya kayak gitu nggak apa-apa ya. Terus kalau misalnya kita begini, sebelum pakai produk krim semuanya harus ada pre dulu. Pre-nya apa? Pre-nya apa? Itu harus bersih dulu. Jadi jangan sampai kita ini habis jalan-jalan. Nggak boleh. Jadi ini harus kita siapkan dulu supaya bisa menerima produk krimnya ini dengan baik. Jadi nggak cuma sembarang ya. Jadi sebelum kita pakai krim, ya tadi kondisinya pas ngapain kan gitu ya dok ya. Gitu loh princess. Tapi kayaknya para princess juga udah pada pintar kok. Mereka juga nggak cuma sekedar coba-coba ya. Tapi kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Wah, kalau ini udah mulai konsultasi nih ya dok. Kulit saya kering dok dan berminyak hanya di area hati. Saya juga. Itu memang kayak kebanyakan banyak ya yang mengalami permasalahan yang sama. Apakah saya bisa menggunakan Hydra Protection dan Moist Acne Cream di saat yang sama? Begitu. Ini apa ya bedanya Hydra Protection dan Moist Acne Cream sendiri gitu ya dok? Apakah itu digunakan pada saat yang bersamaan? Gitu pertanyaan. Ya, jadi jenis kulit itu ada berbagai macam. Jadi pada intinya terbagi jadi 3 gitu ya. Jadi ada yang murni kering, ada yang murni berminyak, ada yang murni normal. Murni berminyak, murni kering, murni normal. Tapi sebagian besar adalah kombinasi. Iya, banyak ya. Jadi area tadi yang disebut apa? Area T itu pasti ada seninya. Dimana memang penjamnya di situ dikit itu banyak. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya berarti di T-zone-nya dia dikasih. Nah begini, nggak usah ditumpuk dan nggak usah dibedakan. Sama aja, layarnya sama aja. Yang penting, misalnya mau pakai tadi apa? Hydra Protection dengan ya, jangan ditumpuk. Terus gimana dok? Caranya begini, jadi misalnya
ekwivalentnya mau dipakai pagi, kemudian hipertensinya mau dipakai sore. Oh, jadi kayak obat misalnya pagi pakai apa, malam pakai apa. Jadi kalau saya kayak krim pagi, krim malam gitu ya dok ya. Jadi mending nggak usah bersamaan, nggak usah ditumpuk karena kalau bersamaan efeknya apa sih sebenarnya dok? Karena kita ini sudah satu dosis sudah cukup. Oh, kayak kelebihan. Iya. Tambahin lagi. Bener. Jadi kalau misalnya alangkah lebih baik itu cobain gini ya, alangkah lebih baik tidak jangan bersamaan. Tapi kalau pagi pakai hydro, malam pakai sore boleh. Berarti itu nggak apa-apa ya, oke. Itu sudah bisa menjawab. Lanjut. Nanti kalau misalnya itu masih menimbulkan pertanyaan, boleh ditanya lagi. Lanjut ya dok. Saya menggunakan brightening cream gitu. Dan flek hitam semakin nampak terlihat. Apakah saya harus menghentikan makan? Masih berada sama pertanyaan tadi kayak gitu. Masih dari awal ini. Iya, gak apa-apa panjang. Ini kan masih lama kok dok durasinya. Kita 3 hari di sini. Dokter kasih ya. Dan sudah berikutnya. Oke. Jadi flek hitam. Jadi satu. Kenapa orang muncul timbul flek hitam? Ini harus kita pahami dahulu. Oke. Nah, jadi kenapa muncul flek? Ya, flek itu sebetulnya adalah pigmen di kulit yang keluar. Sebetulnya ini normal aja kalau ada pajanan sinar matahari yang sampai ke kulit. Ya. Nah, sinar matahari sampai ke kulit, kita muncul yang namanya pigmen melanin terbentuk. Supaya apa pigmen melanin terbentuk ini? Untuk melindungi tubuh kita supaya nggak terbakar surya sebetulnya. Tapi kalau pigmennya ini munculnya nggak rata di kulit, ini yang jadi masalah. Jadi hitamnya di mana? Di pipi kah? Di dahi kah? Oh bisa gitu ya? Gitu ya. Jadi makanya tipe-tipe melasma atau pigmentasi itu berbagai macam. Tergantung letaknya ini ada tipe yang namanya sentrofasial misalnya. Itu ada di pipi dan di hidung. Jadi bukan karena misalnya ya dok ya, kita lagi berkendara nih, biasanya pakai masker kan dok. Bukan efeknya bukan karena memang matahari ya, emang ada dari dalam tubuh kita tuh ada itu melanin. Melanin akan terbentuk banyak kalau ada pemicunya. Ada nggak? Ada nggak sinar UV? Dan kita lihat sinar UV ini ada berbagai macam. Ada sinar UVA, ada sinar UVC, ada sinar UVB. Jadi sebenarnya gini ya, kalau berimanya flek hitam itu sebenarnya sudah ada dari dalam tubuh kita, dari dalam tubuh kita. Kalau ini dirawat dengan baik, ya, kita merawatnya baik, kita melakukan misalnya menggunakan sunblock yang bagus, menggunakan krim yang bagus, ini pigmen ini bisa terbentuk dengan baik. Jadi semacam perlindungan ya dok ya. Jadi nggak sampai berlebihan terbentuk. Jadi kalau ke lapangan, kerja di lapangan, kalau udah dikasih tameng aman gitu kan ya. Oke lanjut dok. Jadi dia harus kira-kira sebelum menghentikan pemakaian. Nah, kenapa itu lebih banyak? Jadi mungkin begini, kemungkinannya adalah sudah pakai krim brightening untuk mengatur pembentukan pigmennya, tapi sunblocknya lupa. Oh, kalau itu mau ditimpa? Iya. Nggak kayak yang kasus yang tadi. Oh ini beda. Jadi pemakaian produk krim brightening harus ditimpa dengan sunblock. Jadi percuma kalau kita pakai pemutih wajah atau brightening wajah krim tanpa ada sunblock yang kita pakai. Oh gitu dok. Meskipun kerja di ruang AC, misalnya, karena kita tahu sinar UVA ini adalah nembus kaca. Walaupun di rumah kita terkena sinar UVA. Meskipun sembunyi di dalam rumah, tetap ya sinarnya terus dokter. Kok ngeri ya? Nggak tetap ya. Dia dengan sinar UVB. UVB itu nggak bisa nembus kaca. Mendung kita bisa aman, tapi UVA ini nggak bisa. Dia bisa tembus ruangan dan tetap kena ke kulit wajah ya dok ya. Dan bahayanya UVA lagi dia nembusnya sampai lapisan yang dalam di kulit, dermis. Lapisan terdalam dari kulit di dermis. Jadi akibatnya apa? Selain timbul pigmentasi juga timbul yang namanya aging. Oke, gampang kendor, muncul hitam lagi. Berarti sebaiknya tidak menghentikan pemakaian. Jangan dihentikan, tambahin sunscreen. Jadi semakin banyak tameng yang melindungi kulit wajah. Sunscreen pun harus betul cara pakainya. Oh gimana? Oh ada caranya. Jadi kalau pakai krim brightening tadi kita harus pakainya tipis merata. Kalau pemakaian sunscreen ini harus agak tebal.
Oh, malah lebih tebal, 2 kali lipat kan? Iya, 2 kali lipat dari brightening-nya. Satu biji jagung ini 2 kali. Oh, malah double nggak apa-apa ya? Karena apa? Karena sunscreen ini adalah bisa pasti akan di situ ada parameter yang keluar, SPF misalnya. SPF, oke. Sun protecting factor. Iya. Kita sering banget ya dengarnya itu. Apa sih SPF itu ya? Ketahuan dia. SPF tinggi, SPF 50, SPF 30 misalnya apa? Jadi SPF itu adalah suatu parameter kekuatan dari krim sunscreen yang kita pakai. Oke. Nah, keluar parameter SPF 30 misalnya, itu adalah suatu uji penelitian di mana cara penelitiannya adalah dengan ketebalan 2 mg per cm persegi. Jadi tebal. Jadi lebih tebal. Makanya kita pakainya harus tebal. Kalau kita pakainya tipis, harus diulang mungkin lebih sering. Oh, pakai sunscreen itu atau sunblock? Bisa saya berkali-kali kita justru harus berkali-kali. Oh, justru harus berkali-kali. Karena saya juga nggak pun tidak. Oke, jadi pertanyaannya tadi itu jawabannya jangan dihentikan ya. Kalau bisa ditambahin aja. Sunscreen, kemudian sunscreen coba diulang. Agak tebal diulang. Jadi pagi sudah pakai krim brightening, kemudian ditimpa sunscreen. Siangnya misalnya habis sholat, pakai lagi sunscreen. Sore habis mandi masih jam 4, masih ada sinar UV itu di situ pakai lagi sunscreen. Pakai lagi. Malam juga. Malam nggak usah. Malam pakai krim malam aja ya dok. Oke, kita mau menyapa lagi buat para princess yang mungkin baru aja gabung bersama kita dok. Halo, saya Sally, sekarang bersama Dokter Lucy. Ya. Pokoknya semua pertanyaan para princess, keluhan atau mungkin belum pernah mencoba produk Hayana itu bisa langsung join dan bisa langsung menanyakan di live streaming kali ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini masih ada yang nanya soalnya. Waduh, ini mungkin hampir sama. Tapi gak apa-apa, kita ulang lagi mungkin. Kan dia menggunakan moist acne cream. Karena case-nya beda ya sama yang acne cream sama yang tadi hydro tuh. Tapi jerawatan dok, beruntusan dan makin banyak. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jerawat. Ya, kita tahu dulu penyebabnya jerawatnya apa, gitu ya. Yang pertama pasti karena adanya sumbatan di kulit wajah. Sumbatannya ini entah karena apa, entah karena mungkin kita nggak rajin membersihkan wajah, jadi habis kerja, habis main pulang ya nggak dibersihin, nggak cuci wajah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena kelenjar minyak kita ini kerjanya berlebihan, banyak juga berlebihan. Yang ketiga karena banyak kelenjar minyak yang lebih, kemudian di situ bakteri yang tadinya ini aman, tentram di kulit, jadi jahat. Iya, bisa gitu ya. Kalau di orang-orang jahat itu adalah orang baik yang sakit tidak kulit, bakteri juga sama ya. Jadi dia jadi jahat karena tidak nggak sih betul. Ya. Jadi ada sumbatan, ada lingkungan yang banyak minyaknya, jadi bakterinya ini terus menjadi ya, itu hal pertama yang perhatikan itu pemicu jerawatnya dulu ya dok ya. Kalau nggak di terapi dengan bagus, tambah jadi nantinya peradangan seluruh. Aduh, dan itu mungkin udah harus diselesaikan dengan krim ya kayaknya dok. Nah, kalau sudah ada jerawat, ya tentunya memang paling bagus adalah kita ke dokter, gitu ya. Nah, pemakaian Ecnomoist ini bisa dipakai untuk yang memang jerawatnya nggak aktif biasanya. Jadi misalnya hanya komedo sedikit boleh dipakai. Tapi kalau sudah jerawatan, sudah merah-merah, gitu ya. Bener-bener peradan gitu ya dok ya. Tetap kita harus satu bantuan dokter. Karena bagian ini adalah krim kosmetik yang tidak mengandung obat. Kalau sudah meradang, infeksi pasti butuh yang namanya obat, harus ke dokter. Nah, harus ke dokter ya. Mungkin bisa langsung konsultasi ke dokter dulu sih. Gitu. Jadi acne cream ini boleh untuk yang mereka yang mungkin ada riwayat jerawat, tapi sekarang sudah nggak jerawatan, atau misalnya remaja yang punya faktor risiko jerawatan, karena remaja ini kan hormonalnya sangat luar biasa menguat, jadi gampang jerawatan. Nah, supaya nggak jerawatan, sebelum jerawatan boleh pakai acne cream. Oke, tapi kalau udah meradang dan mungkin jerawatnya memang sudah harus ditangani dokter kulit, jadi gitu. Jadi nggak usah kalau beruntusan mungkin boleh ya, tapi kita lihat dulu kali ya dok. Mungkin kalau nggak yakin pakai itu bisa langsung konsultasi saja ke dokter begitu. Lanjut, oh ini produknya beda. Saya menggunakan Rejuve
krim, tapi kantong mata dan keriput semakin terlihat. Bagaimana mengatasinya? Waduh. Hubungannya sama aging lagi. Tadi kita udah bahas ya. Ya. Kita Oke, aging tadi salah satu penyebabnya adalah faktor dari luar sinar UV itu tadi. Faktor dari dalam dari kita juga ada. Apa itu? Nah, misalnya kita semakin umur semakin tua. Oh, nggak bisa bohong. Hormonal, gitu ya. Genetik, itu nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, penyebab dari luar ini harus bisa kita hindari. Oke. Ya. Nah, ini kalau keriput gitu ya, timbul karena adanya kolagen, elastin di kulit yang berkurang. Ibaratnya begini, kalau suatu rumah, ya, misalnya, jadi rumah itu kan punya tiang, penyangga. Ya kan yang menyangga atap rumah. Nah, kalau tiangnya ini adalah namanya apa ya, lemes gitu ya, nggak kuat gitu ya, otomatis tiangnya ini ya apa tiangnya, atapnya ini akan runtuh. Nah, kalau di kulit, tiangnya ini adalah kolagen dan elastin yang ada di dermis. Nah, kalau kolagen dan elastin di dermis ini nggak kita rawat gitu ya, karena pada usia 25 tahun ini sudah mulai terjadi penurunan kolagen dan elastin kalau kita nggak merawat ini. Oh, tetap ya. Jadi otomatis akan muncul yang namanya keriput kendor. Gitu. Kalau yang kantong mata, nah sama. Tetap ada hubungannya ya. Jadi karena itu ada lapisan lemak di kulit yang berkurang. Oh, kalau berkurang padahal lemak biasanya relatif sama minyak. Nah, terus apa dengan reduce gitu ya? Dengan reduce daya nih. Jadi krim reduce daya ini adalah suatu krim yang dikhususkan untuk merangsang produksi kolagen. Ya. Supaya apa? Supaya misalnya nggak muncul keriput baru halus. Tetapi kalau sudah muncul keriput halus gitu ya, nah ini agak susah. Memang harus perlu perawatan tambahan yang lain. Nah, di samping itu di Hayana yang reduce ini ada komposisi yang namanya bifida fermentiside. Kalau dokter ya, jadi itu adalah suatu bahan yang fungsinya adalah buat mengembalikan sel kulit kita yang rusak akibat klorogennya. Oke. Berarti sebenarnya reduce ini bisa mengurangi kantong mata? Lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Sabar. Biasanya perlu yang namanya tambahan tadi perawatan. Oh, tetap ada tambahan perawatan. Setiap orang memang nggak bisa mas. Oke. Apalagi kotanya ini kalau disebabkan karena bukan kolagen tapi karena otot. Oh, beda. Karena gerakan otot. Nah, ini pasti harus dibantu dengan perawatan yang bisa dengan produk krim. Berarti sebenarnya itu yang pengaruh adalah saraf. Kalau keriput karena otot yang bergerak. Di kantong mata dan keriputnya sebenarnya tetap pakai ya, jangan berhenti ya. Karena itu akan merangsang supaya nggak muncul keriput dari keriputnya. Nggak perlu berhenti, tetap dipakai dan ada tambahan perawatan yang lain gitu mungkin ya dok ya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Wah ini kalau yang tadi baru saja bergabung sudah dijelaskan sih mungkin Hayana ini mengandung bahan apa saja. Tapi dia nanya kayak gini dok, apakah ada merkuri dan hidroquin? Aduh bacanya saya bingung. Hidroquin apa ada Oke dok, silakan dijawab. Ya, yang namanya produk kosmetik pasti kita nggak boleh mengandung bahan yang tidak diizinkan oleh badan. Oh iya. Nah, semua produk-produknya kita ini adalah sudah ternotifikasi dari Badan POM semuanya. Sudah ada BPOM semua nih. Oh ini tidak boleh mengandung yang namanya merkuri, tidak boleh yang mengandung namanya hidroquinone. Oke. Misalnya mengandung hidroquinone itu sudah obat, bukan kosmetik lagi. Harus dengan dokter, resep dokter. Tapi kalau Hayana ini adalah produk kosmetik yang intinya adalah botanical product dan sudah ternotifikasi Badan POM. Jadi nggak ada masalah, silakan pakai semuanya aman. Berarti ini satu tips ya, tips pertama itu kalau kita mau ngecek kosmetiknya ini oke deh kamu coba-coba itu udah terdaftar di BPOM apa belum, karena merkuri pasti udah ditolak ya dok sama BPOM. Terus kalau ada hidroquinone tadi juga pasti sudah harus obat. Nggak boleh berarti, tapi itu adalah kategori obat yang harus dengan pengawasan dokter. Iya, berarti harus dicek dulu mungkin di kemasannya atau bisa kalau ketemu di jalan gitu kan, kamu pakai produk ini ya udah BPOM belum, biasanya kayak gitu ya dok ya. Nah sudah terjawab ya, tidak ada merkuri, produk Hayana tidak mengandung merkuri dan hidroquinone.
Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Banyak ternyata dok yang join dok. Tuh ya. Ternyata pada peduli yang wanita. Kadang saya juga suka gitu. Baik. Selanjutnya adalah sel lagi protein, paraben dan alkohol beserta turunannya. Turunannya banyak banget apa aja. Apakah saya bisa menggunakan produk Hayana? Saya yang bakal jawab jelas bisa. Benar tidak dok? Coba lanjut dok. Kenapa nggak bisa? Tadi kita partikelnya nano sudah dibungkus oleh lipid protein yang sesuai dengan sehingga bukan benda asing. Jadi udah kayak teman, jadi kayak oh ini aku sendiri ya. Silakan. Jadi kalau ada secolek set pakai krim Hayana, oh aman-aman, ini bukan musuh gitu ya. Jadi meskipun tadi dia algi protein, mungkin agangnya kayak apa ya dok ya. Terus paraben atau alkohol masih bisa, tetap bisa pakai kita tidak alkohol. Ya. Nanti jadi apa? Kita ada mulinya loh mas. Oh, halal. Halal itu mesti dicatat. Sudah sudah halal. Mungkin dia audit ya sama. Iya, betul. Kalau ini sehingga keluarlah sertifikasi halal. Jadi masih bisa ya dok ya kalau mau. Udah itu sih kan masih memang ada free alkohol, yang itu lagi udah BPOM dan udah halal. Lanjut, ini ada pertanyaan gue. Ini sering banget sih saya kalau ngeliat komen-komen di banyak postingan atau lagi apa ya banyak ini pasti pertanyaan kayak gini. Apakah Hayana aman untuk ibu hamil dan menyusui? Itu dulu dok, aman pasti ya dok, pasti aman. Nah, nggak ada masalah dipakai buat ibu hamil apapun ibu menyusui. Karena apa? Produk krim ini kita pakai hanya sampai lapisan kulit. Dia nggak sampai masuk ke dalam yang namanya sistem sirkulasi darah. Jadi nggak akan sampai ke dalam janin di dalam. Aman lagi. Tadi itu masih lanjutannya dok. Apakah ada pengaruh ke kehamilan dan produksi ASI? Oh, udah dijawab ternyata tadi. Terus masuk ke kelenjaran. Iya. Terus apakah Hayana memiliki kandungan salicylic acid pada moist acne-nya? Gitu. Bukankah kandungan itu tidak diajukan untuk ibu hamil dok? Nah, kandungan salicylic acid di suatu produk kosmetik ini adalah boleh, tapi dalam dosis tertentu. Ya, dosis yang diajukan juga ya. Jadi nggak masalah. Meskipun ibu hamil Indonesia juga nggak ada masalah. Karena ada lapisan dari misalnya tidak sampai ke lapisan pembuluh darah, yang nanti sampai ke janin. Padahal salicylic acid sebenarnya juga memang tidak baik, tapi untuk kosmetik ini nggak ada masalah. Karena takarannya sudah. Kosmetik itu boleh dengan apa namanya salicylic acid ya. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan fungsi salicylic acid itu ada sebetulnya buat tekstur kulitnya jadi lebih halus. Karena apa? Karena dia adalah merangsang apa ya? Keratolitik itu artinya apa ya? Bahasa awamnya itu adalah mengurangi dead cell. Jadi dia bisa dead cell yang terlepas halus, merangsang baru. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh ketika lagi menyusui pun nggak apa-apa pakai itu ya. Gitu. Baik, lanjut. Ini tadi juga udah dijelaskan, tapi kita nggak apa ya berdua ulang-ulang ya. Mungkin ada yang karena ini mungkin baru yang lagi. Mengolaskan cara mengolaskan krim yang tepat gitu. Apakah harus menggunakan alat seperti kuas atau kapas gitu? Ya perlu. Jadi yang penting adalah disiapkan dulu kulit kita ini bersih. Yang penting bersih. Yang pertama tuh yang penting kulit bersih. Gunakan facial wash di sini ada di pincer namanya. Oh iya, tentunya kalau bersih pakai produk Hayana juga dong. Kita punya facial. Jadi kalau satu lagi yang sama-sama produk Hayana kita tahu gitu. Oke. Kalau dengan produk yang lain kita nggak ngerti gitu ya. Oh iya, nggak bisa dia benar betul. Nah, bersihkan dulu. Setelah itu otomatis kita bersih, tangan kita juga bersih. Iya, tangannya harus bersih juga. Kalau misalnya mau bersih nanti pakai spatula kecil buat ngambil sedikit gitu ya. Oke. Kemudian kita totolkan dulu di 5 titik wajah. Titik kanan, titik kiri, jadi jarum baru kita ratakan merata. Oke, jari kita. Pakai jari aja, atau pakai kuas ya dok ya. Mungkin padahal kalau pakai kuas juga bisa jadi di kuasnya ada kuman kali ya dok ya. Pasti kemudian di kuas juga nanti akan tampak mungkin basah lebih tebal. Oh iya. Mungkin lebih nyaman dengan tangan dan harus bersih gitu ya dok ya.
Lanjut kita dok, masih banyak pertanyaan dan kita mungkin masih berapa jam lagi? 3 hari soalnya di sini dok. Kasian dokternya dok. Padahal dokter besok harus kerja, aduh, mau ngundang lu terus ini juga. Ada saya susah. Kita lanjut dok. Kapan saja waktu yang tepat untuk menggunakan krim Hayana? Mungkin karena krim Hayana ada banyak ya dok ya. Mungkin sesuatu ya. Jadi rangkaiannya saya jelasin aja ya. Oh boleh ya, gitu aja. Jadi awalnya kita punya yang namanya Hydro Protection. Sebelum dibersihkan kita punya dibersihkan dulu. Cuci. Dibersihkan dulu pakai deep cleanser. Oke. Setelah dibersihkan. Ini ya dok ya. Ya, isinya itu. Nah, cara pemakaian sabun pun harus benar, ya kan? Jadi wajah dibasahin dulu, ya kan? Kemudian setelah dibasahin, wajahnya kita ambil sedikit kita pencet, karena ini pencetan ya, kita pencet 1-2 tetes, kemudian kita kasih air sedikit, kita gosokkan di tangan, kemudian kita usapkan lembut merata. Lembut ya, mungkin nggak usah gosok-gosok biasa, biar bersih biasanya kan kayak gitu ya zaman remaja. Kemudian harus dibilas pakai air lagi hingga bersih. Oke, dibusakan kemudian dibilas, harus bersih. Tipsnya adalah harus bersih. Setelah itu kita bisa gunakan handuk halus untuk membersihkan air yang masih nempel atau dengan tisu ya. Nah, setelah itu kita menggunakan yang namanya produk krim pagi misalnya. Produk krim pagi ini kita sesuaikan, entah itu mau yang brightening kalau nggak ada masalah jerawat, atau menggunakan acne krim, atau menggunakan rejuve tadi buat anti-aging, plus sunscreen tadi ya, atau menggunakan yang Hydro Protection tadi untuk melembabkan kita. Nah, setelah itu harus ditimpa dengan yang namanya sunscreen. Baru boleh menggunakan yang namanya bedak. Oh, kosmetik ya, ditambahin dekoratif. Nah, pemakaian kosmetik dekoratif pun ini harus yang namanya jerawat ini dihindari. Jadi kalau jerawat sebaiknya pakai produk krim aja tanpa kosmetik dekoratif. Bedak lah ya dok ya, daripada mungkin jerawatnya sembuh dulu baru pakai bedak. Iya. Tapi kalau terpaksa pakai bedak gimana? Ya boleh, asalkan tidak takut, jangan bedak yang ada. Karena itu bedak pada ini akan tambah mengumbat pori-pori. Oh begitu, baik. Karena jerawatan kemudian. Berarti waktu pemakaiannya dok pagi. Nanti siang misalnya sholat lagi bersihkan kan, pakai wudhu sudah bersih, kita boleh ulang sunscreennya aja. Atau mau ganti krim boleh. Jadi kalau nanti pakai krim brightening, siang habis sholat boleh pakai Hydro Protection ditimpa sama sunscreen. Maunya sorenya mau nganterin les anaknya misalnya. Biasanya pagi ya dok ya. Boleh. Pakai krim lagi, yang lainnya boleh, rejuve boleh. Oh sebenarnya krim itu di mix nggak apa-apa. Oh gitu. Asal nggak ditumbuk bareng. Asal tidak digunakan. Asal sama ya. Iya. Kalau sore. Kalau masih ya udah pagi pakai brightening misalnya, malamnya pakai rejuve misalnya. Iya. Berarti pemakaiannya sebenarnya sama aja kayak kita makan pagi, siang, sore, malam gitu, cuman tidak ditimpa, tidak digunakan bersamaan. Kecuali yang sunscreen tadi itu harus lebih tebal daripada krim yang sebelumnya. Sudah oke ya? Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah Hayana memiliki serum? Gimana dok? Belum. Ya, produk kita adalah bentuknya semua krim. Ya. Nah, untuk produk krim sama serum bedanya apa sih gitu ya? Nah, produk yang serum ini lebih light, lebih ringan. Kalau buat kulit berminyak mungkin lebih nyaman. Tapi produk krim pun nggak ada masalah gitu, karena kita nggak berminyak banget kok. Iya. Jadi hanya merupakan apa ya istilahnya, bentuk sediaannya aja. Cuman kadang tapi kemudian kalau orang bilang serum lebih. Iya, benar betul. Stigmanya kayak gitu. Lebih serum kayak khasiatnya lebih gitu ya. Yang perbedaannya adalah di tadi. Iya. Sediaannya. Iya. Jadi kalau ditanya apakah mengeluarkan serum, belum. Kami kita bisa minta ke dokter nanti ya gimana. Segera dong, biar mantap gitu kali.
Lanjut, apakah produk Hayana ini membuat ketergantungan, Dok? Ketergantungan dalam arti kita hidup gitu ya. Iya. Terus ya. Sama halnya. Betul. Jadi sama halnya kalau kita makan, kita minum, kita mandi, apa ketergantungan? Sebenarnya butuh ya, butuh. Jadi ini ya satu kebutuhan. Iya, benar-benar. Kulit butuh nutrisi, kulit butuh pelembab. Betul. Gitu. Jadi ini kebutuhan sehari-hari. Kayak kita mandi, kayak kita makan. Jadi gitu. Kita minum. Jadi boleh Apakah kita butuh? Tadi aku mikir, Dok. Saya jadi mikir nih. Oh iya ya, mandi itu kan tergantungan ya gitu. Cuma kita butuh ya. Tapi bisa dibilang tergantungan nggak sih, Dok, kayak gitu tuh? Kadang. Kenapa aku muncul ketergantungan kata-kata itu ya? Iya benar. Kok nggak pakai krim 3 hari jadi putus? Iya iyalah. Iya, karena terbiasanya. Yang mandi? Iya. Nanti ya. Jadi kalau iya 3 hari yang mandi ya tahu sendiri lah ya, udah. Karena kulit terbiasa dengan produk krim. Betul. Kalau nggak pakai, ya. Betul. Kalau kita pakai siapa? Enak banget analoginya ternyata ya. Jadi kalau misalnya kita nggak makan, ya kan, bisa sakit gitu. Jadi kalau kulitnya ketika berhenti makan, ya gitu. Karena udah terbiasa bersama Dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dokter. Nih, saya sudah membeli Hayana, Dok, namun saat ini masih menggunakan produk yang lain. Berapa lama ya waktu jeda untuk dibutuhkan supaya saya bisa beralih ke Hayana gitu? Sebetulnya nggak ada jeda, boleh langsung, nggak masalah, Dok. Nggak ada masalah. Coba pelan-pelan tipis-tipis. Apakah sama halnya kalau tadi kita mandi pakai sabun A, pakai sabun B nggak ada masalah gitu ya? Baik. Coba tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tebal gitu ya. Tipis-tipis, atau mau nyoba 2 hari sekali dulu boleh. Jadi peralihannya mungkin besok Pak. Hari pakai, besoknya lagi pakai, lama-lama nggak apa-apa. Lanjut setiap hari pakai. Hari ini pakai krim yang kemarin, besok udah pakai Hayana tapi tipis-tipis gitu ya, Dok ya. Jadi nggak ada jeda, nggak usah pakai jeda. Kalau misalnya memang mau pakai produk Hayana langsung saja. Oke, baik. Saya pengguna Moist Acne Cream, Dok. Apakah saya bisa menggunakan UV protection agar kulit saya terhindar dari paparan sinar matahari? Saya boleh banget. Kalau jerawatnya nggak aktif. Oh iya, betul dengan terakhirnya. Ya. Jadi kalau jerawatnya merah-merah, apalagi ada nanahnya, gitu ya. Nah kita hindari dulu pemakaian yang namanya sunscreen. Oh. Karena apa? Karena sunscreen ini adalah suatu produk yang lebih berminyak kalau kita pakai. Sehingga kalau kita pakai kulitnya lagi jerawatan, lagi meradang, lagi banyak nanahnya, otomatis akan lebih berminyak dan jerawatnya nggak akan sembuh-sembuh. Oke. Ya, berarti harus tergantung kulit ya. Jadi kalau jerawat meradang mending di stop dulu pemakaian sunscreen. Ya. Oke, lanjut. Berapa lama waktu dibutuhkan sampai fat saya hilang? Waduh, agak susah nih. Kadang saya juga gitu. Ada krim, Dok, apalagi saya putih gitu, nggak putih-putih. Gimana, Dok? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai fat saya hilang? Susah ini Mbak Sally, karena kita nggak bisa janjiin ya Mas. Okay, 1 minggu bagus, 2 minggu hilang nggak akan bisa. Iya. Jadi suatu perjalanan proses alami gitu ya, alami di kulit. Kita pakai perawatan dengan bagus, kulit kita terkontrol bagus, pasti akan lebih baik ya. Gitu ya. Pasti akan lebih baik setelah seminggu, setelah 2 minggu pasti lebih bagus ya. Tapi untuk hilang total ini kita nggak bisa pasti. Pasti ada perubahan iya. Tapi kapannya ini proses, tergantung kita sendiri bagaimana. Kayak kita yang begini, kita dirangsang, mau nggak ya kita dirangsang gitu ya. Kita mau diajak lari, kita mau nggak ya? Iya. Jadi nggak bisa dipastikan berapa lamanya. Mungkin kayak nggak sih, Dok? Kayak kita lagi sakit batuk, dikasih obat dokter, ini obat buat 3 hari diminum, mereka nggak sembuh juga. Padahal dokternya cuma ngasih obat 3 hari, sama kayak gitu lah ya, Dok ya. Responnya udah beda. Jadi kalau dikasih obat 3 hari, kitanya nggak sembuh, jadi memang kita kembali balik lagi. Lanjut. Apakah yang aman untuk calon ibu yang sedang program hamil? Sudah jelas, bahkan kayak menyusui ataupun dia lagi hamil pun nggak masalah, jadi nggak masalah banget.
Oke, saya ingetin ini karena masih banyak banget pertanyaan ya. Saya ingatkan buat para princess, jadi kalau misalnya gimana sih caranya mau dapat produk Hayana gitu kan? Produk Hayana bisa didapat di yang paling gampang ya dok ya, di Shopee. Di Shopee itu poin dicari Hayana official, harus yang official ya. Kalau yang Hayana 1, Hayana Hayana 1, Hayana milik siapa itu jangan. Pokoknya Hayana official aja di Shopee. Mau produknya apa aja ada semua di sana gitu kan. Kita mau cek lagi ya dok, pertanyaan-pertanyaan ini banyak banget sebenarnya seputar kecantikan. Waduh, hampir pertanyaan sama ya, jadi saya juga mau mencoba memfilter sendiri. Ya tadi harusnya saya kasih ini ya, kasih namanya siapa gitu ya, jadi tahu. Maaf ya, namanya siapa. Besok ya kita di next episode. Jadi ini adalah live stream yang pertama dari Hayana dalam program High Clinic. Nanti kalau lagi di bulan depan dong, gitu kan, dengan tema yang berbeda juga. Jadi mungkin sebulan sekali. Ya kita kumpulkan semua pertanyaan yang mungkin lebih spesifik, jadi cuma sekedar produk. Mungkin memang benar-benar lebih ke spesifiknya kayak apa gitu ya. Mungkin nanti kita juga bisa per bulan, kita temanya apa sih bulan ini? Ya, depan bisa ditentukan juga oleh para princess boleh usul juga. Dok, besok bahas ini dong, boleh banget ya. Ya, lanjut kita mau pertanyaan selanjutnya. Kalau pakai Hayana terus mau double cleansing pakai susu pembersih sama toner, kalau gimana aku salah baca ya ternyata. Kalau pakai Hayana terus mau double cleansing gimana dong pakai susu pembersih sama toner? Soalnya kulit saya sangat berminyak gitu. Iya, micelizer. Apa gunanya micelizer? Jadi micelizer ini gunanya adalah untuk membersihkan sisa makeup. Jadi kalau kita make upan, ya harus pakai micelizer dulu ya, sebelum menggunakan Hayana membersihkan makeupnya ya, membersihkan makeupnya. Jadi wajib micelizer kalau kita makeup, apalagi kalau makeup tebal, harus micelizer dulu. Baru lanjut yang menggunakan sabun. Nah, penggunaan micelizer jangan lupa, gitu ya, harus dibilas menggunakan air. Jadi micelizer nggak boleh tanpa dibilas pakai air. Itu dibilas pakai sabun aja atau air boleh. Jadi kan pemakaian micelizer ini kan kita habis pergi, kita habis kondangan, kita habis makeup, pakai micelizer ya kan. Kemudian setelah micelizer kita kan biasanya hapus pakai kapas dulu nih, nggak bisa. Nah setelah itu kita bilas pakai air. Biasanya pakai toner dulu dong? Enggak, salah Mas Eli. Pertama adalah air dulu, lanjut pakai sabun. Nah ini nih, ternyata keliru saya sama ini ya. Pakai sabun, ya kan? Bilas sampai bersih, baru lanjut pakai toner. Atau kalau misalnya nggak punya sabun, hanya menggunakan micelizer, tetap harus bilas air dulu, baru pakai toner. Waduh, jadi selama ini saya salah dong. Saya jadi cleanser, toner, baru cuci muka. Ternyata keliru. Ya, jadi yang utama obat kencing itu ada 3, micelizer, atau orang banyak sekarang pakai micellar water gitu ya. Oh iya, yang pakai kemudian ya, yang kedua adalah lanjut menggunakan sabun. Yang ketiga adalah toner. Ini adalah proses cleansing yang sempurna untuk membersihkan kulit wajah. Proses cleansing yang sempurna. Ternyata hanya 3 produk, hanya 3 ini ya, step aja sabun. 3 step aja saya selama berapa tahun nih dok, ternyata beda caranya dan lebih sempurna ternyata urutan tadi ya. Bisa dulu dong. Oke. Pakai micelizer, kondisi kulit yang kering. Atau setelah makeup tadi ya? Setelah berpergian. Ya kan, kita pakai micelizer, kemudian kita hapus pakai tisu boleh, pakai kapas boleh, kemudian dibilas pakai air. Nah setelah itu karena sudah bilas pakai air nih, lanjut yang namanya sabun. Kita ambil sabun, 1 tetes 2 tetes, kita oleskan mata, kita usapkan, gosok halus, baru bilas air lagi. Itu yang kedua. Nah setelah itu kita tap pakai handuk halus atau pakai tisu boleh, supaya airnya nggak istilahnya. Setelah itu baru lanjut yang namanya toner. Ternyata itu urutannya ya teman-teman, para princess. Jadi mungkin saya belum pantas jadi princess karena saya keliru. Setelah ini saya bakal jadi princess karena bakal mempraktekkan cara membersihkan wajah yang benar, yang sempurna kalau kata Lucy.
Lanjut kita dok, aduh handphonenya. Oke, baik. Selamat sore dokter. Saya sudah pakai Hayana. Waktu awal merah-merah terasa panas, tapi sekarang sudah enggak. Tapi malah terus jerawat sekarang dok. Apa itu prosesnya kah? Dipanjang juga ceritanya ya. Jadi bukan karena produk kimia pasti, karena jerawat tadi sudah saya sebutkan di awal ada 4 hal tadi. Iya betul. Mungkin karena sumbatan lupa bersihin wajahnya. Iya. Ngantuk, ya kan? Pulang ngantuk langsung tidur. Iya. Lupa bisa gitu ya. Atau karena faktor hormonal lagi stres, diskusi, jadi kerja target, ya bisa juga jadi kerjanya meningkat. Jadi jerawatnya bukan karena setelah udah normal terus jadi proses berikutnya itu bukan ya, jadi bukan apa karena pemakaian produk ini. Jadi ada beberapa 4 hal yang mempengaruhi. Mungkin kita sedang lagi skripsi, jadi pusing bikin skripsi, dan pakai deadline, terus kok nggak datang apanya gitu ya. Ya biasa sih, mesti tetap harus dibedakan ya tetap ya. Jadi nggak cuma semuanya nggak cuma sekedar pemakaian krim saja. Begitu, jadi faktor dari luar memang terlalu banyak ya dok ya. Lanjut, ini ada yang merasa pakai ini dok, pakai krim ini pori-pori gitu kan jadi besar ya dok. Kenapa ya? Sebetulnya bukan pengaruh produk, bukan. Justru kalau pengaruh produk kimia ini adalah pelabuhan modelnya. Ya justru kulitnya akan lebih baik, lebih ternutrisi ya sebenarnya. Lebih ternutrisi, lebih halus teksturnya. Iya. Jadi bukan pengaruh yang lain pasti. Contohnya dok, mungkin yang awalnya tadi nggak perhatiin, gitu ya, nggak perhatiin. Iya. Setelah bersih, ternyata warnanya kelihatan. Iya, biasa kayak gitu, bener banget dok. Saya juga kadang kalau udah cuek gitu ya, tapi sekalinya lagi pengen care sama kulit wajah itu, ternyata wajahnya nggak jadi lebih perhatikan ya. Udah pokoknya setiap hari kaca lah. Iya, jadi sering ngaca. Jadi yang tadi kan di permasalahannya jadi, gini ya kulitku ya. Bener. Itu bukan karena dunia, tapi saya juga merasakan itu. Sudah ada dan kita nggak puas gitu ya. Yes. Saya udah pakai Hayana 2 bulan lebih, tapi frekuensi terlihat. Oh sama ini kayak tadi. Gak bisa dikira-kira ya dok ya. Mau 2 bulan. Jangan pasang screen. Ya. Kalau pacaran memang lihatnya. Iya. Jadi tadi dokter khusus sudah menjelaskan. Jadi kalau flek-flek itu tuh jangan terpisahkan oleh sunscreen, tetap harus. Jadi setelah krim pagi dikasih double ditimpa sunscreen gitu. Kalau orangnya tetap beda-beda ya, mungkin karena jenisnya juga beda-beda kan dok. Nah, lanjut. Boleh nggak sebelum pakai Hayana pakai susu pembersih dan toner? Tadi sudah dijawab ya. Ternyata banyak yang nanya. Itu juga ya. Kita kan sharing banyak ya, mungkin lagi gabung Princess satu ini ya. Mungkin Princessnya tadi habis kuliah dok, baru bisa lihat YouTube sekarang. Jadi boleh urutannya mikrosa, sabun, baru toner. Ya. Lanjut. Oke, ini sebenarnya kayak lucu tapi saya juga pengen tahu jawabannya dok. Dok kalau pakai itu pengen putih glowing, bisa nggak? Intinya kalau pakai Hayana gimana tuh? Pengen putih glowing nggak? Nggak mungkin pakai minyak ya dok, oke. Bisa nggak kira-kira pakai produk ini dok, jadi putih glowing? Gitu ya. Jadi glowing gitu ya. Iya. Kalau kulit kita ini terbebas dari dead cell, pasti glowing. Kenapa? Karena yang namanya bikin kulit kusam itu adalah adanya tumpukan dead cell. Sumbatan-sumbatan tadi yang banyak polutan, tambah sel kulit tua yang tidak pernah dirawat pakai produk-produk begini. Sebenarnya mungkin sel-selnya harus benar. Tapi kalau suruh putih nggak janji, kan putih ya. Jadi kita mencerahkan dia. Lebih tadinya kusam mungkin jadi lebih bersinar gitu ya. Glowingnya dapat terus lebih cerah tadi ya dok ya. Kayak dibagi jadi putih. Langsung udah dikasih cat dong. Udah malah serem kita udah kayaknya mau ini bukan mau cantik tapi mau jadi lemong kayaknya. Jadi kalau pakai produk ini memang mencerahkan ya. Mungkin tadinya kalau di jalan terus sering kena debu, pakai produk ini yang lebih bersih, lebih cerah kayak gitu. Lanjut kita. Nah yang banyak banget dok. Ini sebenarnya bisa sampai 3 hari kita dok kalau mau menuruti semua ini dok. Dok, UV protection dan CC cream apakah bisa dipakai bersamaan? Nah ini baru nih karena tadi belum ada yang menanyakan tentang CC cream. Jadi habis UV protection
ya kan, boleh ditimbang menggunakan CC cream. Oke, berarti boleh. Oh, karena salah satu fungsi CC cream ini adalah sebagai milk foundation. Ya. Jadi dia color correction. Color correction. Jadi dia foundation tapi lebih ringan. Oke, baik. Lebih ringan, dipakai nggak terlalu berat, gitu ya. Dia bisa menyamarkan adanya noda mungkin, bukan mungkin pada saat kita tampil. Oke. Jadi lebih kelihatan dan lebih terlihat cantik ya. Cantik. Berarti selalu dibedakin, memang benar-benar total berdandan. Tidak ada masalah. Berarti yang nggak boleh tadi tuh kalau krim sama krim yang untuk rejuve atau sama brightening gitu nggak boleh ya dok ya. Tapi kalau yang krim pagi lanjut CC cream nggak masalah. Krim pagi si UV protection habis itu CC cream boleh. Oke, lanjut dok. Apakah bisa dipakai oleh remaja? Bisa. Lanjut. Saya tinggal di daerah panas. Indonesia kan panas ya dok. Apalagi nggak hujan, panas banget. Nah saya pakai moist acne, kulit saya jadi gelap karena katanya oksidasi. Dan saya tidak boleh pakai sunscreen, gimana dok? Gitu. Apakah ini ditanyakan ke dok? Apakah ya? Tidak ada sebenarnya sih apakah dia nggak boleh pakai sunscreen itu yang tidak boleh nggak boleh pakai sunscreen. Tapi kalau jerawatnya hanya komedo harus pakai sunscreen. Karena kalau nggak pakai sunscreen ya tadi ibaratnya faktor resiko yang menyebabkan kulit kita ini gelap, menyebabkan kulit kita ini tambah pigmennya itu adalah sinar UV. Jadi itu harus kita lapisin menggunakan UV protection. Berarti kulit saya jadi gelap itu karena moist acne-nya kan bukan ya dok ya? Bukan. Terus kalau saya, tapi dia bilang karena kena oksidasi, jadi sampai nggak boleh pakai sunscreen gitu. Ya mungkin bisa. Jadi gini aja, itu bukan karena krimnya, bukan karena krimnya ya princess. Juga ditambah menggunakan sunscreen kalau nggak jerawat aktif. Ya, yang penting mungkin boleh pakai nggak boleh pakai sunscreen kalau jerawatnya benar-benar aktif atau radang gitu ya yang sampai. Iya. Lanjut kita dok. Banyak pertanyaan yang sama sebenarnya. Mungkin bulan depan kita bakal ringkas lagi biar. Apakah boleh pakai krim henna memakai bedak lagi? Boleh banget. Terus sebenarnya sama sih ya dok. Kita lanjut lagi, pokoknya banyak nih. Kita masih punya dulu, kita mau sebentar lagi berpisah dok, cuman kita punya waktu beberapa menit lagi. Tapi nggak apa, nanti masih bisa gabung di kalau misalnya mau nanya-nanya, itu bisa download aplikasinya Hayana di Play Store, Google Play Store. Karena kita cuma 3 menit lagi, dokter cuma bisa menjawab beberapa pertanyaan kayaknya. Jadi kalau misalnya para princess mau lebih tanya mendetail, itu ada aplikasinya di Google Play Store, bisa download di situ. Terus saya juga kalau nggak salah ada gamesnya, atau kalau beli produk langsung selfie, nanti bakal ada kejutan menarik dari Hayana. Lanjut ya dok ya, satu pertanyaan lagi kayaknya dok ya. Kalau pakai Hayana dulu sudah dipakai remaja boleh. Oh masih sama ini. Boleh minta yang lain nggak ya? Aku Mbak Sri jelasin tadi biar teman-teman tahu bagaimana cara dapetin Hayana. Oh iya, coba ingetin saya kalau aja. Oke, buat para princess yang mungkin baru saja mungkin baru gabung lihat. Jadi ada dokter, ada mbak-mbak yang nanya gitu kan, jelasin apa? Ini kita menjelaskan produk Hayana. Terus gimana cara produk Hayana itu tentu saja produk kecantikan kan ya. Terus bagaimana cara mendapatkannya? Itu bisa didapatkan di Shopee dan cari di akun resminya ya, di Hayana Official. Itu yang asli, pasti bisa didapetin di sana. Terus pokoknya jangan abal-abal, bisa didapetin cuma di situ. Lalu kalau mau nanya-nanya lagi karena kita berpisah dokter, itu bisa di download aplikasinya di Google Play Store. Mungkin tuh dok, ada tambahan dok kira-kira buat para princess kalau misalnya supaya nggak ragu-ragu untuk mencoba mungkin baru pertama kali ya kan dok, terus pengen mencoba. Oke, jadi kita jelaskan tadi depan sudah ya, jadi pakailah produk Hayana untuk merawat kulit kita. Karena fungsi perawatan ini buat apa? Iya.
Jadi yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan kulit sekaligus jadi penampilan kita lebih menarik dong. Betul kan? Kalau cantik pasti menarik ya dok ya. Jadi kita harus percaya diri juga. Ya. Nah, pakailah produk Hayana, di mana produk Hayana ini adalah produk botanical, gitu ya. Dibuat oleh pabrik yang sudah bersertifikasi. Baik. Cara pembuatan kosmetik yang baik dan cara pembuatan obat yang baik, ya. Dari PT Bio Farma Abadi. Kemudian dibuat dengan teknologi nanosem. Ya, jadi nanosem tadi sudah dijelaskan juga. Partikelnya dibuat lebih kecil, lebih kalinya dibungkus oleh partikel yang sama dengan isinya sama dengan kulit kita, sehingga tidak menimbulkan yang namanya efek iritasi. Iya. Dan bahan utamanya juga mungkin pertama kali ya di dunia mungkin ya dok ya. Jarang banget kita dengar gitu. Mungkin yang lain banyak kandungannya ini. Di Golden Cocoa Special kepompong buat sutra ya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung ya, karena saya kalau ngomongin kecantikan, pengen cantik itu memang wanita itu kalau ngobrol memang lama dan gak kerasa ya dok ya. Dan kita mungkin bakal ketemu lagi bulan depan, kita akan ulang semua pertanyaan dari para princess. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, bersama Dok Lucy dan saya Sally. Dan langsung aja sampai jumpa di live streaming berikutnya di High Clinic. Sampai jumpa, dadah.